Halo all men dan young lady, berjumpa lagi dengan Yankee Charlie 8 Alpha Oscar. Kalau kita berbicara tentang KORE atau Communication and Rescue di Orari, ini suatu kegiatan di Orari yang unik. Karena di samping kegiatan ini berupa komunikasi, juga mempunyai manfaat ke masyarakat, yaitu manfaat pengabdian kepada masyarakat ketika ada bencana atau hal-hal yang lain yang sifatnya emergensi. KORE dari Orari ini turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan atau dukungan komunikasi pada komunikasi untuk bencana tersebut. Nah, untuk kali ini saya berada di Kabupaten Wajo, tepatnya di Orari Lokal Wajo, dan kebetulan di tengah-tengah kami di sini sudah ada pengurus KORE Orari Lokal Wajo. Di sebelah kiri saya ada Om HM Rizal, Yankee Bravo 8 Bravo Alpha Foxtrot. Beliau adalah ketua KORE Orari Lokal Wajo. Dan di belakang saya ada Om Haji Abu Sofyan, ya, Yankee Bravo 8. Apa kausennya? Yankee Charlie Ya, Yankee Bravo Foxtrot. Ya, mohon maaf ya. Yankee Charlie 8 Alpha Bravo Foxtrot. Nah, beliau adalah wakil ketua KORE Orari Lokal Wajo. Dan di belakang saya ada Sumardi Gani. ya, Om Sumardi Gani, Yankee Charlie 8 Alpha Papa X-Ray. Nah, beliau adalah anggota KORE Orari Lokal Wajo. Dan di sebelah kanan saya ada beberapa rekan kita yang selalu setia bersama dengan KORE Orari Lokal Wajo. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Andi Ali, Pak Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali Patangari. Muhammad Ali Patangari dari Tagana atau Taruna Siaga Bencana. Dan beliau juga rupanya adalah calon anggota Orari Lokal Wajo. Dan di sebelah kanan saya lagi ada seorang ibu, seorang kakak ya, dari Pramuka. Pramuka Ya, Peduli. Pramuka Peduli. Siapa? Andi Mary. Dengan Kak Andi Mary gitu. Dan yang paling kanan sekali, beliau sahabat saya waktu kecil, namanya Andi Indra ya, dari PMI Kabupaten Wajo ya. Oke, baik. Dan untuk bincang-bincang kita kali ini, saya ke ketua KORE Orari Lokal Wajo, Om Harisal Yankee Bravo 8 Bravo Alpha Foxtrot. Nah, kita ingin mengetahui apa saja kegiatan KORE Orari Lokal Wajo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Yankee Charlie 8 Alpha Oscar, Bidang Pendidikan Orda Sulawesi Selatan. Saya luruskan kembali bahwa dari Pramuka sudah ada MOU-nya dengan KORE yang diketahui sendiri oleh Bapak Haji Sarul Yassin Limbo, Ketua Orari Daerah Ketua Orari Daerah, Sulawesi Selatan. MOU-nya. Begitu juga dari Tagana. Kalau Pramuka sejak lama itu banyak kerjasama. Baik jambore nasionalnya, apanya, kita selalu terlibat dari Orari gitu. Kegiatan KORE di Kabupaten Wajo ini, apalagi dalam masa COVID-19 ini, kita sudah dirikan posko-posko setiap pintu gerbang masuk ke daerah Wajo. Itu setiap posko itu sudah saling connect dengan posko yang lain di perbatasan, sehingga kalau ada permasalahan, posko yang lain juga mengetahui masalah itu. Jadi setiap ada orang mau melintas melewati Wajo, kita sudah informasikan ke posko lain gitu. Oke, jadi Orari Lokal Wajo dalam hal ini KORE Orlok Wajo juga turut berpartisipasi dalam penanganan COVID ini dengan memberikan dukungan komunikasi di beberapa kecamatan yang ada batasan dengan kabupaten yang lain. Kalau bisa kita tahu di mana saja ditempatkan posko-posko tersebut? Posko tersebut di Kecamatan Pamana, perbatasan Bone dengan Wajo, di Sompe, perbatasan Sopen Wajo,
Maniam Pajo, perbatasan Sidrap Wajo, di Sopae, antara Balawa, Kecamatan Balawa dengan Wajo. Satu lagi posko tambahan kita di Kecamatan Gelireng dengan di Wela itu. Di sana ada kita punya posko. Ya, di jadi sana. ada beberapa posko ya. Dan untuk posko tersebut apakah hanya Kore Orari Lokal Wajo di situ atau ada bersama-sama dengan Tagana, bersama dengan Pramuka atau bersama dengan PMI? Iya, sebenarnya ini terpadu gabungan. Ya, kadang-kadang semua ada sana yang punya kesempatan Palang Merah, Pramuka dengan Tagana. Tetapi yang kalau bencananya di macam kejadian di Siwa, itu kita gabung semua menyatu di sana semuanya. Kalau di Siwa berupa apa itu, Om? Berupa adanya nelayan hilang 3 orang. Satu sudah ditemukan ya di daerah Cimpu. 2 orang ini belum diketemukan. Waktu ada nelayan yang hilang di tempat tersebut, apa peranan Kore pada saat itu? Kita hanya berikan bantuan komunikasi hingga batu pencarian. Ada berapa alat kita bawa pesawat turun ke laut supaya guna itu tidak saling berjauhan, bisa saling monitor karena juga ombak besar. Jadi ada yang salah satu tim yang umpama kecelakaan bisa cepat dimonitor gitu. Oh, jadi ini didapatkan atas salah satunya berkat adanya dukungan komunikasi dari Kore Orari Lokal Wajo. Dan apakah pada saat itu ada teman-teman kita dari PMI atau dari Pramuka atau dari Tagana yang turut juga bekerja sama? Ya, ada semuanya hadir. Karena memang MOU-nya sudah begitu. Oh iya. Ya. Oke, baik. Dan masalah yang paling baru ini tentang COVID-19. Dan pada masa COVID-19 ini, masa adanya wabah COVID-19, peran Orari juga memberikan dukungan komunikasi. Seperti apa peran Orari dalam hal ini Kore dalam memberikan dukungan komunikasi? Iya. Jadi bukan saja komunikasi, kita Kore Orari artinya bersatu itu mengadakan penyemprotan ke masjid-masjid dan sekolah, kantor-kantor gitu. Tapi yang lain juga ikut, Tagana, Palang Merah, Pramuka, tetap kita menyatu. Kadang-kadang kita ketemu di satu tempat gitu. Ya, bukan mainnya. Jadi rekan-rekan dari Kore Orari Lokal Wajo juga bukan hanya memberikan dukungan komunikasi, tapi terjun langsung ke masyarakat untuk turut berpartisipasi memberikan penyemprotan seperti itu. Oke, baik. Dan masalah saat penanganan COVID-19 ini tentu ada masalah-masalah atau kendala-kendala dari rekan-rekan karena kegiatan Kore Orari Lokal Wajo ini dan Kore-Kore yang lainnya di Orari yang ada di Indonesia ini saya yakin kegiatannya ikhlas begitu. Tidak ada misalnya tidak diberi gaji gitu. Artinya hanya sekedar kemanusiaan dan hobi dan olehnya itu dilakukan secara ikhlas. Nah, apakah ada kendala-kendala dari rekan-rekan kita yang bertugas dalam komunikasi penanganan COVID-19 di daerah-daerah perbatasan? Selama ini tidak ada permasalahan yang kendala yang kami dapatkan. Sebab sarana komunikasi kita sudah lengkap. Yang kedua, teman-teman itu dengan ikhlas turut membantu semuanya, gitu. Ya, kalau bisa ditahu, Om, komunikasi radio apa yang digunakan untuk melakukan komunikasi? Sementara ini 2 meter band yang kita pakai. Jadi hampir semuanya yang di posko itu 2 meter band. Ya. Belum kita terpikirkan dengan
40 dan 80 meter gitu. Ya, yang penting sudah ada kegiatan dulu ya. Ya. Oke, baik. Dan kalau kita lihat old man dan young lady, pemirsa YouTube Yankee Charlie Alpha Oscar, kalau kita lihat di belakang kita ini sudah ada ada radio, ada mobil ya, mobil untuk bisa dilakukan kemana-mana untuk melakukan tugas dukungan komunikasi. Nah, bisa diceritakan sedikit Om tentang alat transportasi yang ada di belakang kita ini? Iya. Tadinya kita tidak punya kendaraan sama sekali, cuma teman-teman saja yang berpartisipasi. Tapi inisiatif Ketua Orari Lokal Wajo, dalam hal ini Pak Bupati, memberi bantuan mobil 1 unit mobil internet dari Infocom untuk dipergunakan. Maka itulah kami branding seperti apa yang di belakang ini gitu. Ya, apa saja yang sudah dilakukan dengan menggunakan mobil di belakangnya? Jadi mobil ini namanya mobil posko keliling ini. Jadi kita sudah keliling memberikan informasi lewat himbauan langsung Pak Bupati, baik lewat radio sambil kita jalan, sambil kita siarkan begitu. Ya, kalau bisa ditahu radio apa yang sudah ada di dalam mobil tersebut untuk digunakan berkomunikasi? Yang ada 2 meter yang masih kita pakai 9.000. Satu lagi radio 2 band gitu. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Om atas informasinya. Dan tadi saya sudah lihat ada Om Bustan ya. Ada di belakang saya Yankee Charlie Eco 5 Hotel ya. Beliau adalah sekretaris ya. Sekretaris Orari Lokal Wajo. Dan baik, dan di sebelah kanan saya ada rekan-rekan kita dari Tagana, dari Pramuka, dan dari PMI. Kita ingin mengetahui sedikit tentang pendapatnya selama ini bersama dengan Kore Orari Lokal Wajo untuk melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Saya mulai dulu dari Tagana. Ya, bagaimana Tagana melihat Orari atau Kore Orari Lokal Wajo dalam melakukan bantuan atau dukungan komunikasi yang selama ini bersama-sama untuk kalau ada kalau ada misalnya bencana? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kore Orari Lokal Wajo ini, menurut saya ini dari Tagana sangat membantu sekali, di mana jarak-jarak selama ini, contoh misalnya kemarin kejadian perahu terbalik di Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Alhamdulillah karena ada hubungan Orari ini sehingga terjangkau semua elemen-elemen yang sifatnya relawan kebencanaan yang ada di Kabupaten Wajo. Di antara kami ini ada Tagana, BVBD, Pramuka, Pelam Merah, dan ada beberapa lagi teman-teman relawan yang cukup menggunakan fasilitas ini. Jadi itu pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Jadi turut membantu juga Ya, teman-teman sangat, dari sangat Tagana, membantu. terutama Ya, dari komunikasi. Ya, ya, Baik, ya, terima sangat kasih membantu. informasinya. Dan Kakak dari Pramuka, bagaimana Kakak Pramuka melihat rekan-rekan dari Kore Orari Lokal Wajo dalam memberikan dukungan komunikasi yang selama ini bekerja sama dengan dari Pramuka? Baik, terima kasih. Kami dari Pramuka Peduli Korcap Wajo melihat Kore Orari Lokal Wajo itu sebagai satu organisasi yang sangat membantu kami dalam hal komunikasi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa seperti bencana-bencana sebelumnya, bukan hanya tahun ini kita bersama. Tahun sebelumnya juga sudah sangat membantu mendekatkan jarak yang jauh untuk mendapatkan komunikasi baik itu di air maupun di darat. Selain itu untuk Kak siapa? Risa,
Kebetulan kami juga pernah bersama-sama melakukan mengikuti pelatihan penanggulangan bencana manajemen posko di Makassar. Jadi kami sudah merasa dekat dan kami sudah merasakan manfaat dari sebuah komunikasi yang menghubungkan antara titik terjauh sekalipun selama mampu dijangkau, itu membuat kami mudah memonitoring apa yang terjadi di lapangan. Jadi selain itu, seperti yang dikatakan tadi, bahwa bukan hanya dalam hal komunikasi di frekuensi saja, tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang juga yang terlibat di lapangan, seperti penyemprotan massal yang dilakukan baru-baru ini se Sulawesi Selatan. Itu mereka juga dengan kapasitas massa yang banyak turun berpartisipasi melakukan penyemprotan di masjid, perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Jadi kami dari Pramuka Peduli sangat mengharapkan komunikasi ini, hubungan ini, keterpaduan ini berkesinambungan, berlanjut sampai nantinya. Oke, baik. Dan dari Pramuka sendiri juga merasakan manfaatnya atau kerjasamanya dari Kore Orari Lokal Wajo, dan mengharapkan kalau bisa masih bisa dilakukan kerjasama untuk penanganan bencana selanjutnya, karena manfaatnya dirasakan terutama untuk komunikasi ya. Ya, baik, terima kasih. Dan terakhir dari PMI Kabupaten Wajo, ya, bagaimana PMI melihat hal ini atau bagaimana kerjasama PMI dengan Kore Orari Lokal Wajo selama ini? Terima kasih banyak. Alhamdulillah, dengan adanya teman-teman dari Orari, termasuk terutama dengan Kore, sedikit saya gambarkan bahwa Ketua Umum Orari Wajo itu sama dengan ketuanya kami PMI, Bapak Bupati Wajo sendiri. Jadi kami merasa terbantu dan kami merasa diringankan sebenarnya atas komunikasi apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang kami berada di posko ini, di tempat kami stay di darat. Jadi komunikasi kami keluar itu sangat membantu. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, old man dan young lady. Ya, demikian tadi bincang-bincang singkat kita ke Ketua Kore Orari Lokal Wajo, dan juga dari Tagana dan dari Pramuka Peduli ya, dan PMI Wajo. Dan rupanya memang untuk melakukan dukungan komunikasi terutama oleh pihak Kore Orari lokal dimanapun berada, memang tetap harus ada kerjasama yang baik kepada berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang terkait langsung dengan penanganan bencana. Dan mudah-mudahan tayangan ini memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semua, terutama amatir-amatir yang berada di Indonesia. Dan semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih kakak-kakak, bapak, dan om, juga rekan-rekan atas kehadirannya di wawancara singkat ini. Terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum dan 73.